Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya akan coba menjelaskan topologi studi kasus ya yang kemarin kita coba ketika live session di pertemuan 11, di mana di live session tersebut mungkin sudah terjalin komunikasi tapi masih belum berhasil ya. Oke, di sini saya coba kemarin kasusnya, saya akan jelaskan kasusnya. Kasusnya adalah kita punya sebuah jaringan komputer gitu ya, ada dua gedung, satu gedung ada dua lantai, lantai satu dan lantai dua kita diminta untuk membuat jaringannya. Nah, pada kasus tersebut bisa saja kita menerapkan satu switch itu pada setiap lantai atau eh, switch untuk kebutuhan lantai ditempatkan pada satu tempat di satu lantai, tapi dalam satu rak itu bisa jadi seperti itu, bisa jadi beda. Contohnya misalkan kita lihat di sini secara fisikal gitu ya, secara fisikal kita bisa menempatkan itu pada satu rak gitu ya untuk lantai satu, lantai dua misalkan seperti ini gitu. Walaupun dia suite ini secara fisik pada satu ruangan, tapi bisa jadi kebutuhannya lantai satu, lantai dua seperti ini. Ini suite lantai satu, suite lantai dua. Tapi kalau kita secara logikal akan melihatnya seperti ini. Oke, ini bisa terjadi. Nah, kemarin kasusnya pada lantai satu dia menggunakan jaringan yang 192, 168, 10. Kemudian yang lantai dua 172, 1600. Kalau secara ini sudah kita konfigurasikan seperti ini. Kalau logikanya eh, secara konsep menggunakan switch apapun dia akan bisa saling terkomunikasi gitu ya. Atau misalkan ini dalam satu switch pasti dengan alamat yang sama bisa komunikasi. Nah, ini saya tempatkan satu alamat yang berbeda tapi di lantai yang berbeda gitu ya. Alamat yang sama, lantai yang berbeda. Misalkan sini tadi berapa? 192, 14, 192, 168, 14. Subnet masknya /24. Nah, ini kalau kita gambarkan seperti ini, logikanya dia akan bisa saling berkomunikasi nih konsepnya. Tapping 192, 168, 1 ini kan di 12 ya pasti bisa untuk dirinya sendiri, ke 13 dia juga bisa. Tapi dia tidak akan bisa komunikasi ke jaringan yang berbeda gitu ya, di beda lantai. 172 itu beda beda ya beda lantai lah gitu ya. 172 16 02 itu tidak bisa. RTO tunggu request timeout. Oke, request timeout dan 12 ini nggak bisa. Oke, tidak bisa ya. Nah, tapi konsepnya karena ini pakai switch, sebenarnya switch itu asalkan alamatnya sama, dia bisa saling berkomunikasi walaupun switch ada banyak gitu ya, ada banyak switch, dia pasti bisa saling berkomunikasi. Contoh di sini, kita di sini PC 0, dia punya IP 1.2 gitu ya. Dia akan bisa komunikasi dengan perangkat yang IP-nya pada jaringan yang network yang sama, yaitu 1.4 walaupun di switch yang berbeda. Contoh 192, 168, 1.4. Jadi PC 0 ping ke PC 4-nya akan berhasil. Tuh. Ya, kenapa berhasil? Karena memang dia ada di satu jaringan. Switch itu kalau alamatnya pada satu network address, ya, network address yang sama, ini network addressnya 192.168.1.0, dia akan bisa saling berkomunikasi ini. IP ini akan saling berkomunikasi. Tapi akan jadi masalah kalau IP ini berbeda gitu ya. Dia tidak akan bisa nyebrang nih alamat seperti ini. Dia hanya bisa ngobrol nih 172 sama 172, 192 sama 192. Maupun itu ada pada satu satu switch yang sama gitu ya. Kalau alamat IP-nya berbeda, pasti tidak akan bisa komunikasi. Contoh ini ya, kita lihat nih IP config di PC 5, dia itu 14. Kita ping ke 172.168.0.2 yang ada di satu switch, dia tetap tidak akan bisa. Dia tetap akan RTO atau request timeout. Nah, kalau ada kasus seperti ini bagaimana nih caranya gitu ya? Ini kan kasus yang umum terjadi di beberapa jaringan komputer ya, baik di industri ataupun di perkantoran. Misalkan kita punya jaringan seperti ini, tapi pengen dipisah nih jaringannya gitu ya, nama IP-nya atau IP-nya mungkin IP jaringannya sudah habis, kita pakai IP yang baru, sehingga itu adalah LAN yang berbeda. Nah, sedangkan kita hanya punya dua switch. Itu tidak akan bisa berkomunikasi IP-IP yang berbeda. Gimana cara supaya bisa berkomunikasi? Kita tambahin dengan menggunakan perangkat yang namanya router, gitu ya, perangkat router ini. Nah, tapi yang perlu diingat, ketika kita tambah router, kita
butuh nanti beberapa konfigurasi yang perlu kita tambahkan lah gitu ya di routernya dan di switchnya. Oke, di sini routernya kita tambahkan satu router, namanya router, nanti kita ganti namanya ya. Sini kita konekkan pakai kabel straight ke switch ya di fast Ethernet 024. Oke, di sini di switchnya 023 ya antar switch. Nah, ini kita kasih IP-nya. Misalkan di sini IP-nya berbeda juga nih. Misalkan IP-nya si router ya. Kita kasih ini deh. Misalkan IP-nya router itu 10.0.0 ya, titik 0. Oke, slash 30 misalkan ya. Ini untuk IP routernya nih. Oke, oke. Kemudian di sininya kita kasih IP dulu di jaringan yang ini. Gigabit Ethernet 0 gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya nggak perlu juga sih kita kasih IP ini ya. Karena kita mau nerapin namanya sub interface ya. Ini mungkin kita hapus aja deh. Saja. Nah, nanti jaringan ini kita akan coba menggunakan metode namanya router on stick gitu ya. Router on stick itu apa? Router on stick itu adalah router ini terkoneksi satu interface pada switch, salah satu switch gitu ya. Kemudian dia nanti akan membantu mengkomunikasikan antara LAN yang berbeda ini gitu ya. LAN 192 dengan LAN 172. Itu dia akan dibantu router karena router tujuannya adalah menemukan jalur terbaik, dia bisa menggabungkan dua LAN yang berbeda. Kalau switch tidak bisa gitu ya. Nah, tapi permasalahannya karena kita biasanya kasusnya duitnya terbatas sehingga kita beli satu router aja gitu ya, yang router yang murah, kemudian mungkin interface-nya terbatas gitu ya. Sehingga kita pakainya nanti sat, hanya satu interface, misalkan gitu ya. Sehingga nanti di interface ini kita akan bikin namanya sub interface. Nah, sub interface ini juga harus butuh bantuan namanya VLAN gitu ya. Jadi kita akan pakai dua VLAN, VLAN satu itu untuk kebutuhan IP 192.168 gitu ya. Ini kita tambahin VLAN satu gitu ya. Atau VLAN 2 deh, VLAN 2 gitu ya. Kemudian yang ini VLAN 3 gitu ya. VLAN 3. Nanti kita bikin juga di sini sub interface untuk menempatkan VLAN 2 dan VLAN 3-nya. Sub interface 0.2 dan 0.3. Oke, gimana caranya? Di sini kalau secara fisik interface ini dia interface gigabit Ethernet 00 gitu ya. Kalau secara fisik gigabit ini artinya satu, hanya satu ya gigabit 00. Kalau kita masukin IP-nya hanya bisa satu. Satu itu artinya IP yang mana? Mau IP yang LAN yang ini ataupun IP LAN yang ini aja gitu satu. Nah, sehingga ini nggak bisa dong nanti kita komunikasi kalau hanya satu interface, kita butuh dua. Nah, supaya bisa berkomunikasi karena kita pakai metode namanya router on stick hanya menggunakan satu interface tersebut akan kita bikin virtual interface, kita bikin namanya sub interface gitu ya. Jadi dua IP ini, dua VLAN ini, virtual LAN ini akan bisa saling berkomunikasi. Ya, jadi LAN-nya tuh secara virtual di routernya, tapi secara nanti fisikal mungkin beda gitu ya. Oke, kita coba praktikan. Kita masuk dulu di sini, kita enable, kita coba show run gitu ya. Kita show run, kita lihat konfigurasinya apa saja sih yang ada di dalam router ini. Ternyata masih default ya. Di gigabit Ethernet 00 ini masih kosong IP address-nya. Kita coba masukin IP-nya. Oke, kalau misalkan tadi secara fisik kita masukin ya, interface gigabit 00, misalkan saya masukin IP address 192.168 berapa tadi? Satu gitu ya, satu satu misalkan terus 255 tiga kali gitu ya. Kita enter. Nah, kita nggak bisa lagi masukin IP yang 172, sedangkan kita mau masukin dua alamat itu ya, 172.16.0.255.255.00. Nggak bisa nih, karena kita sudah punya IP gitu ya, kita sudah punya IP di situ. Nah, gimana caranya? Kita harus bikin sub interface tadi. Kita no dulu, no IP address, jadi IP di fisiknya kita hapus. 92.168.11 tadi kita hapus. Harus lengkap. Oke, kita end. Dulu show run lagi, show run. Kita lihat harus kosong dulu ya. Oke,
Karena sudah kosong, kita bikin sub interface-nya. Interface gigabit Ethernet 00. Tadi karena kita mau masukin pakai VLAN 2, kita namain VLAN 2 aja. Ya, biar sama namanya gitu ya, pakai gigabit Ethernet 002. Oke, nah ini sub if, jadi namanya sub if, bukan if lagi gitu ya. Kemudian kita kasih IP, sub interface 2 itu untuk VLAN 2, tadi IP-nya 192 ya. IP address 192.168.1.1 dengan subnet mas. Oke, kemudian enter ya. Enter. Oke, di sini ada informasi configuring IP routing on a LAN sub interface is only allow if that sub interface is already configured as part of .1 queue. Oke, kita di sini artinya perlu mengaktifkan encapsulation .1 queue ya. Kita coba tanda tanya ada nggak sih? Nah, di sini ada encapsulation .1 queue. Kemudian tanda tanya, kita mau pakai VLAN berapa? VLAN ID-nya VLAN 2 ya. Oke, .1 queue 2 kita samakan. Oke, do show run. Kita lihat show run-nya. Oke, ini sudah ada sub interface-nya. Oh, IP address-nya belum masuk tadi ya. IP address-nya berarti harus encapsulation dulu. Kita IP address sudah masuk. Kita do show run. Oke, IP address-nya sudah masuk. Kita no shut aja. No shutdown di sub interface ini. Oke, ini kita bisa keluar, bisa exit dulu, bisa langsung ya, tapi kita coba exit. Kita masuk ke sub interface yang kedua, VLAN 3 atau sub interface titik 3 ya. Interface gigabit Ethernet 0/0 titik tadi yang 2 udah, sekarang yang 3. Nah, sekarang kita masukin dulu encapsulation .1 queue. Kita tanda tanya, kita tadi udah milih yang 2 nih, yang ketiga. 3. Oke, .1 queue 3, IP address 172.16.0.1, tapi ini /16, jadi 255-nya 2 kali saja, enter. No shutdown. Kita end, kita show run. Oke, show run. Oke, sudah masuk ya IP-nya 2. Oke, ini tapi masih masih off nih. Di sini karena secara fisik dia masih off, walaupun sub interface-nya udah on. Sehingga kita jangan lupa nih, masuk ke fisiknya, gigabit Ethernet 00, kita no shutdown. No shutdown. Oke, nah secara gambaran di sininya, dia sudah on juga ya, lagi commissioning. Change state to up, yang titik 2 up, titik 3 up, artinya sub interface 2, sub interface 3-nya up. Ikut up juga kalau physicalnya interface utamanya up. Oke, kita coba ping ke 192, 168, berapa? 12 misalkan. Bisa nggak? Kalau masih belum bisa, nanti kita konfigurasi dulu. Artinya ada yang perlu kita rubah gitu ya. Oke, karena VLAN ini baru dikenal oleh si router gitu ya. Artinya kita belum bisa nih ngeping ke 192.168, kemudian ke 172.16, 172.16.02. Ini kita belum bisa ngeping ya, karena VLAN itu baru dikenal oleh router. Sehingga kalau kita mau konfigurasi VLAN, si switch di bawah router tersebut harus dikonfigurasi. Dua switch ini ya, switch lantai 1 dan switch lantai 2. Gimana caranya? Berarti kita harus mengkonfigurasikan switch ini di router, di switch ini di interface FA023, kemudian FA03, kemudian 01 dan berapa nih 02 ya. 02 ini harus kita konfigurasikan. Jadi FA023, 01, 02, 03 ini harus kita konfigurasikan ya. Nah, nanti gimana cara konfigurasinya? Eh, yang ke FA024, FA23 ini semua VLAN ini bisa lewat sini gitu ya. Tuh, semua VLAN bisa lewat sini. Tapi di FA01, FA02 ini karena dia VLAN 3, kita hanya memperbolehkan VLAN 3 saja yang lewat di FA02, 01. Dan di sini 03 ini kita pakai VLAN 2 gitu ya. Nah, artinya apa? VLAN 3 itu IP-nya bisa menggunakan IP 172 ya. Kalau VLAN 2 artinya bisa menggunakan IP 192. Tuh, nah, contohnya nih nanti kita lihat ya. Kita lihat, kita masuk ke switch-nya, switch di lantai 2. Kita konfigurasikan dulu di 023 dan 024 ya. 024 itu yang ke router, 023 itu yang ke switch. Kita konfigurasikan dia bisa dilewati oleh semua VLAN. Caranya gimana? Kita masuk ke switch configuration terminal. Oke, di situ kita masuk ke interface pas Ethernet 024. 024. Nah, oke, di sini kita switch port
Kita masukin switch port ya. Di switch portnya artinya apa? Kita coba tanda tanya. Switch port itu artinya set switching mode karakteristik ya. Switch port. Kemudian dia ada mode-modenya. Nah, dia modenya apa? Karena kita memperbolehkan semua LAN, kita namanya metode terang. Kalau kita hanya memperbolehkan eh, beberapa VLAN yang lewat, hanya VLAN-VLAN tertentu yang lewat itu namanya mode akses. Kita switch port, modenya, kita pilih modenya terang gitu ya. Modenya itu bisa terang, bisa akses. Karena nih kita di port 24, kita modenya terang. Oke, sudah. Switch port, terang, oke, kemudian low. Ya, low. Oke, low. Oh, VLAN, oh, ini all, VLAN, all ini ya, VLAN all. Oke, kemudian kita exit, kita masuk ini baru di interface 24, kita masuk ke interface fast Ethernet 023 itu ya. Tadi yang ke router, ini yang antar switch. Antar switch juga sama, kita akan menggunakan metode terang. Jadi di sini kita masuk switch port, modenya terang gitu ya. Oke, switch port terang. Oke, kemudian tanda tanya low, VLAN all. Oke. Itu artinya apa? Kita memperbolehkan VLAN itu, semua VLAN, VLAN 2, VLAN 3 itu akan melewati port 24 dan 23 gitu ya. Oke, dia commissioning lagi tadi ya, change state to up dah. Oke. Oke. Kemudian ada yang perlu kita rubah nih, port 2, port 1, port 2 gitu ya. Ini port 1, port 2 dan port 3 ini perlu kita ubah. Port 1, port 2 kita akan menggunakan VLAN 3, port 3 itu akan menggunakan VLAN 2. Oke, kita coba interface pas Ethernet 01. Oke, kita masuk lagi switch port. Modenya tapi ini bukan mode terang. Kita mode apa? Mode akses. Karena akses itu akan membatasi gitu ya, membatasi VLAN apa saja yang boleh digunakan. Switch port mode akses, terus kemudian switch port akses VLAN ya, VLAN. VLAN berapa tadi? Kita mau masukin karena ini ada di 01, kita masukin VLAN 3 gitu ya. VLAN 3. Oke, itu karena dia belum eksis VLAN-nya, dia membuat sebuah VLAN namanya VLAN 3. Oke, kemudian no shut ya. Oke, kita exit, kita masuk lagi ke eh, interface 02. Nah, tadi 01 ini udah lagi sedang commissioning karena kita konfigurasi, kita masuk ke FA02. FA02 interface FA02. Kita masukin sama switch portnya, modenya akses ya. Dan enter. Kemudian switch port, akses, VLAN 3. Nah, karena tadi VLAN-nya udah jadi, udah dibuat, jadi nggak minta lagi ya, nggak creating lagi. Oke, ini yang VLAN FA01 udah selesai commissioning, sudah hijau, FA02 commissioning. Oke, kemudian kita FA03. FA03 ini karena alamatnya 192, dia IP yang berbeda ya, network yang berbeda, sehingga dia bukan ada di VLAN 3, tapi VLAN 2. Kita masukin di FA03 ini, ya di sini FA03, pakai VLAN 2. Oke, jadi dia akan creating juga nih. Interface, gigabit, interface, fast Ethernet 03, switch port, mode, akses, jangan terang gitu ya. Kalau terang akan membolehkan semua. Akses, kemudian switch port, akses, VLAN 2 ya. Dia akan creating. Oke, oke, VLAN 2. Oke, dia commissioning oke ya. Commissioning, kita exit. Kemudian kita exit ke sini. Oke, ini VLAN-nya sudah jadi. Show interface VLAN. Show IP interface brief ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan VLAN-nya. Oke, intinya dia sudah ada VLAN-nya, boleh dilewatin di sini. Oke, ini baru selesai di switch lantai 2 yang sudah mengenal VLAN-nya. Kalau di switch lantai 1 ini belum nih ya. Switch lantai 1 ini harus kita konfigurasikan juga. Jadi yang harus kita konfigurasikan adalah FA023 membolehkan atau terang, kemudian FA01 dan FA02 ini kita akan melewatkan VLAN 2 saja karena dia alamatnya 192 semua gitu ya. Oke, jadi 01 VLAN 2, FA02 itu VLAN 2, FA023 itu akan menggunakan mode akses. Oke, kita masuk ke switch-nya, CLI,
Enable configuration terminal. Oke, kemudian interface FA23 dulu ya, FA023. Kita switch port, mode, terang, terang, switch port, terang, load ya, low, VLAN, all. Oke, no shut. Oke, kita exit interface FA01. Kita switch port, mode, akses. Oke, switch port, akses, VLAN 2. Jangan VLAN 3, VLAN 2. Oke, di creating VLAN, kita exit interface FA01. Eh, FA02, switch port, FA02, switch port, mode, akses, switch port, akses, VLAN 2. Oke. Kita nggak apa-apa, nggak selesai tulisannya, tapi dia tahu. Oke, kita tunggu dia lagi commissioning. Udah selesai semua ya. Kita end, kita keluar. Nah, sekarang tugas kita adalah mengecek nih, apa benar sudah bisa saling ngeping. Kita coba nih ping kalau dari PC yang ini dulu ya, PC berapa PC 5 ya, IP 1.4. Kita coba ngeping ke sesama satu LAN-nya dulu yang di lantai yang berbeda. Ping 192, 168, 12. Ya pasti berhasil ya karena LAN-nya sama, artinya sudah VLAN-nya juga sudah jalan, CP3 sudah berhasil. Nah, tapi tadi pertanyaannya dia nggak bisa ngeping ke 172, 16, 02, dan 12. Kalau sekarang apakah bisa? Oh, belum bisa juga gini. Kenapa belum bisa? Karena ini baru dikenal IP-nya di router. Nah, router ini kita butuh satu metode untuk bisa menyeberangkan alamat yang berbeda. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita menerapkan routing protokol yang sudah kita pelajari gitu ya. Oke, routing protokolnya bagaimana? Di router ini kita sudah kenal tadi alamatnya show IP interface brief, alamatnya ada dua gitu ya. Ada 192.168.11, 172.16.01 ya. Tapi ini belum saling bisa berkomunikasi gitu ya. Gimana caranya supaya bisa berkomunikasi? Kita coba menerapkan menggunakan IP apa RIP ya, RIP versi 2 kemarin ya. Kita coba pakai RIP versi 2. Configuration, terminal, eh, router, RIP, ya, tanda tanya, kemudian versionnya, version 2, kemudian kita tanya aja kalau kita bingung, kita masukin networknya. 172.16.0.0, kemudian tanda tanya, kita enter, kita masukin 192.168.10 ya. Oke, kemudian no auto summary. And kita ping dulu dari sini. Ini harusnya bisa 172.16.01 bisa. 02, 02-nya bisa. Oke, 12. Oke, bisa harusnya. Ping 192, 168, 12, 13, 14. Oke, dari router bisa ngeping ke semua PC gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya dari PC ini masih sudah bisa belum ya ngeping? Mudah-mudahan kita coba bisa. Oke, kita cek. Oke, bentar ya, saya close-in dulu nih. Saya close, PC 0. Oke, kita coba dari PC 5, apakah bisa dia ngepingin PC 5 dengan IP 192.168.14 IP config. Oke, kita coba ya 14 ping ke 1716. Belum bisa. Apa bisa? Maka sudah bisa. Kita lihat saja. Oke, ternyata masih time out ya. Nanti kita coba. Kita keluar dulu. Oke, ini ternyata belum bisa. Kita coba cek lagi satu persatu ya. Konfigurasinya. Misalkan show run. Ini, ini coba kita alamatkan mungkin masih salah nih ya. 7216 ya. Nanti, rip router. Rip, tadi kita masukin 172, bukan 16 ternyata. Rip, no, network 172 6 tadi kita masukin ya 0. Oke, kita masukinnya harusnya network 172 16 00 harusnya. Oke, show IP root, oke, show IP, show apa tadi, show rip, show rip, show IP rip.
database. Oke, ini udah masuk nih, coba ya. Oke, direct banget, atau Mari, kemudian Shoran, kita tadi Shoran ya. Oh salah ya. Oke lah, langsung kita coba cek ya, ini karena kita salah masukin, jadi dia domain checking. Coba lagi, sini, ping 192, ini bisa pastikan ya. 16812 bisa. Oke, ini harus kita troubleshooting satu persatu. 172.16.00. Oke, ini sebelum bisa. Kita bisa. Belum di setting ya, coba kita setting dulu ya. Kita setting, oke. Oh, ini belum dimasukin default gateway-nya. 192.168.11. Oke, kita troubleshooting satu persatu ya. Kita ketemu 192, 168, 11. Pola ini, karena kita sudah masukin di sub interface IP11 ini, jadi walaupun di IP sub interface dia menjadi gateway. Nah, IP gateway inilah yang menentukan arahnya kemana nanti untuk ke, IP tersebut ya. Ini 172.16.01. Gateway inilah yang menentukan pintu keluarnya. Kalau tidak dibuat, itu tidak akan bisa keluar kemana-mana. Tidak akan bisa diarahkan. Ya, coba Bismillah. Oke, nah gateway itu ya tadi ya, kita kurang menempatkan gateway. Oke, gitunya. Akhirnya di sini dari PC sini sudah bisa. Coba kita dari PC 1 ke PC 2. PC 1 dia alamatnya 192.168.13. Kita coba ping. Apakah bisa dari 172.16.13 ke 172.16.112? Oh, bisa. Nah, sudah berhasil. Oke. 1202 ini udah berhasil. Artinya konfigurasi yang kita buat sudah selesai. Jadi apa saja yang kita masukkan di dalam konfigurasi ini? Jadi kalau kita punya jaringan, kemudian ada LAN yang berbeda, tapi kita punyanya switch, kita harus menyediakan satu router untuk membuat sebuah router on stick. Nah, router on stick ini kita menyiapkan dua VLAN. VLAN yang satu ini untuk network address yang satu ini, VLAN yang satu lagi untuk network address yang satu ini. Jadi kalau ada dua LAN yang berbeda, maka dua VLAN ya. Kalau ada lima LAN yang berbeda, kita buat lima VLAN supaya kita bisa buatkan sub interface. Kalau ada dua, kita buat dua. Kalau ada lima, kita buatkan lima sub interface. Karena ini ada dua, kita buat dua sub interface. Nah, kita lihat dan sini berarti yang kita konfigurasikan, shoran saja kita lihat ya. Tadi kita masukin eh, interface-nya ya, sub interface-nya harus .1q, kemudian alamat-alamatnya kita jadikan gateway. Alamat ini untuk alamat gateway-nya. Kemudian ada router RIP ini adalah apa routing protokolnya, untuk bisa mengkomunikasikan antar jaringan network yang berbeda ya. Ini networknya, alamat network address-nya, jadi bukan IP tapi network address. Oke, setelah itu di switch-nya kita konfigurasikan. Switch-nya kita konfigurasikan dari interface-interface yang saling terhubung ya. Tadi interface fast Ethernet 024 kita jadiin terang, 23 kita jadikan terang, gitu ya. Kalau yang lain tetap dynamic auto gitu ya. Kemudian yang fast Ethernet 01 ini jadi akses untuk VLAN 3, ini VLAN 3, ini VLAN 2. Ya, tergantung nih kebutuhannya gitu ya. Kemudian eh, yang di 0 apa di switch lantai 1 juga seperti itu, kita konfigurasikan VLAN-nya shoran, kita lihat VLAN-nya. Jadi yang dikonfigurasikan di switch hanya untuk mengenalkan VLAN-nya, apakah dia terang atau akses gitu ya. Oke, seperti itu konfigurasinya. Jadi ini namanya metodenya router on stick karena dia berdiri pada satu interface. Dalam satu interface itu bisa dibagi menjadi beberapa sub interface yang akan bisa diberikan IP jaringan network address yang network address yang berbeda gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa dipakai di uji coba untuk diterapkan pada proyek-proyeknya, baik itu proyek tugas maupun diterapkan pada proyek di dunia nyata ya, kasusnya yang sering terjadi seperti ini. Oke, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.